Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau tanya dulu nih kepada kalian ya anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, nanti kalau Ibu tanya ya seperti ini. Contoh, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, Allahu Akbar. Gitu ya, bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, terima kasih tepuk tangan buat kalian semua. Nah, sebelum ke pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya Mbak Elva disiapkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum mulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya anak-anak. Ada yang tidak berangkat nggak hari ini? Kayaknya berangkat semua ya. Nah, Ibu absen aja ya. Mbak Rima Nadia, Hadiroh. Mbak Elva, Hadiroh. nah, alhamdulillah hadir semua. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai, kalian tahu nggak membahas apa? Belum tahu ya. Nah, pada kesempatan kali ini ya, tujuan pertemuan yang kali ini tuh setelah mempelajari jenis dan fungsi. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai isi kitab-kitab Allah serta hikmah dari iman kepada Allah dan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada kitab-kitab Allah. Nah, langsung saja. Ada yang tahu nggak pengertian iman kepada kitab-kitab Allah itu apa? Percaya kepada kitab-kitab Allah. Ya, jadi iman kepada kitab-kitab Allah itu, kita itu sebagai umat Islam harus mempercayai adanya iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa anak? 3. Ya, benar. Yang ketiga ya, iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, himpunan wahyu yang diturunkan kepada para rasul untuk disampaikan kepada sekalian manusia sebagai pedoman hidup. Nah, kemudian ada dalil yang menjelaskan mengenai iman kepada kitab-kitab Allah itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 4. Ada yang membacakan nggak? Silahkan, Al-Qur'annya dibuka ya. Ya, Saya perlu. ya Mbak Rima silahkan dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ya. Artinya dibacakan. Coba Mbak Elva dibacakan artinya. Arti dari surat Al-Baqarah ayat 4 yaitu, dan mereka yang beriman kepada kitab-kitab Allah, kitab-kitab Al-Quran yang telah diturunkan padamu, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu. Sudah enggak? Ya, terima kasih ya. Nah, selanjutnya mengenai kitab-kitab yang wajib diimani. Yang pertama itu ada kitab apa aja? Ada 4. Taurat, kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Nah, pintar sekali ya kalian. Nah, yang pertama itu ada kitab Zabur. Nah, kitab Zabur itu yang diturunkan pada Nabi Daud untuk dijadikan petunjuk dan bimbingan baginya dan umatnya. Secara bahasa berasal dari kata Zabaro Zaburun yang artinya tulisan. Jadi Zabur arti aslinya yaitu kitab yang tertulis. Kemudian kitab Taurat. Nah, kitab Taurat itu kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk dijadikan petunjuk dan bimbingan untuk baginya dan untuk umat, seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu kitab Injil. Kitab Injil itu kitab yang diturunkan oleh Allah diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi dirinya maupun bagi umatnya. Nah, yang terakhir itu
kitab Al-Quran. Pasti kalian sudah tidak asing ya dengan kitab Al-Quran ya, karena kita sendiri itu kan memegang kitab tersebut, kitab Al-Quran, kitab yang diturunkan dari Allah untuk kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, kemudian mengenai hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah itu, yang pertama itu memiliki rasa hormat dan menghargai kitab suci sebagai kitab yang memiliki kedudukan di atas segala kitab yang lain. Jadi kita itu sebagai umat Islam harus menghormati kitab suci kita, yaitu kitab Al-Quran. Kemudian yang kedua itu berusaha menjaga kesucian kitab suci dan membelanya apabila ada pihak lain yang meremehkan. Jadi kita itu harus membela kesucian kitab Al-Quran itu. Semisal ada orang yang seperti contohnya tuh melecehkan Al-Quran gitu ya. Jadi kita itu sebagai orang atau umat Islam harus membelanya kitab suci tersebut. Kemudian meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Nah, yang keempat, hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab. Kitab apa ya? Kitab suci, yaitu kitab Al-Quran. Kemudian yang terakhir itu termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti yang tertuang dalam kitab suci kita, yaitu kitab Al-Quran. Nah itu ya anak-anak. Nah, masih semangat nggak? Kok kayaknya ngantuk semua ya? Karena sudah siang ya. Nah, selanjutnya itu perilaku yang mencerminkan keimanan kepada kitab-kitab Allah. Nah, yang pertama itu perilakunya itu, ada yang tahu nggak? Mencerminkan kitab-kitab Allah itu ya. Nah, jadi yang pertama itu selalu berusaha atau tidak putus asa, tidak kenal lelah, itu. Kemudian selalu membaca atau menghafalkan ayat yang ada di dalam kitab-kitab tersebut. Jadi kita itu menghafal Al-Quran seperti itu ya. Kemudian mempercayai dan meyakini kepada kitab Al-Quran, bahwa kitab Al-Quran tersebut terbukti nyata dan ada ya. Dan kita harus, terakhir itu kita harus mengamalkannya, karena kita sebagai umat Islam, jadi kita harus mengamalkannya, kitab Al-Quran. Nah, biar gak ngantuk, ibu kasih tugas saja ya. Nah, tugasnya itu nanti menganalisis gambar kitab-kitab tadi ya. Jadi kan ada kitab Injil, Taurat, Zabur, dan kitab Al-Quran. Nanti dianalisis. Nanti ibu kasih kertas ya. Setiap anak atau kelompok itu, setiap kelompok mendapatkan 2 kertas. Nanti kalian presentasikan maju ke depan ya. Nanti kalian analisis mengenai kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Itu bagi ya. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Nah, berhubung waktunya sudah 10 menit, silahkan kelompok siapa dulu yang mau maju? Saya Pak. Ya, silahkan maju Mbak. Baik, saya akan membacakan mengenai kitab Taurat. Ya, Taurat. Kitab Taurat, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa untuk dijadikan petunjuk dan bimbingan baginya dan umatnya. Ya, pertama kitab Taurat ya. Ibu tulis di sini ya biar nggak lupa. Yang kedua kitab apa Mbak? Yang kedua kitab Injil. Kitab Injil. Yang ketiga, belum ya? Belum Bu. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa sebagai pedoman dan bimbingan bagi
dan umatnya. Ya, udah? Sudah Bu. Ya, terima kasih ya. Tepuk tangan buat Mbak Rifa di bawah ya, Mbak. Oh iya Bu. Nah, kemudian kelompok selanjutnya Mbak Rima bisa maju ke depan. Sudah, dan saya akan mempresentasikan tentang kitab Zabur dan kitab Al-Quran. Ya, itu tulis ya biar kalian nggak lupa. Kitab Zabur yang keempat, Al-Quran. Sudah, silakan Mbak dibacakan. Ya, Silakan, jadi Mbak. kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk dijadikan petunjuk dan bimbingan baginya dan umatnya. Kemudian kitab Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya, dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Ya, terima kasih jawabannya ya. Tepuk tangan buat Mbak Rima. Terima kasih ya Mbak. Nah, ya, sudah ya anak-anak. Ya, Nah, kemudian ada pertanyaan nggak? nggak ada Bu. Nggak ada, ya udah. Ibu kasih tugas ya buat kalian. Tugasnya itu nanti kalian apa ya? Enaknya mau apa itu tugasnya? Ya, nggak usah kasih tugas Bu. Ya udah nggak usah aja ya, karena ini ya, karena itu terakhir ya, jadi ibu nggak akan tugas ya. Untuk pertemuan kali ini ibu bebaskan. Nah, pada pertemuan kali ini ibu akan menyimpulkan dari pembahasan mengenai kitab beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kesimpulannya itu beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama itu kita sebagai orang Islam harus percaya dan meyakini adanya bahwa Allah SAW mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada para rasulnya agar menjadi pedoman hidup dan untuk umatnya. Kemudian hukum beriman kepada kitab Allah itu yaitu Allah adalah fardu ain, hukumnya fardu ain atau wajib bagi orang yang beragama Islam. Jadi untuk orang yang beragama Islam itu hukumnya wajib ya, untuk fardu ain. Ya, berhubung waktunya sudah habis ya anak-anak, ibu tutup saja ya. Ya, silakan untuk ketua kelasnya berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.